Perkenalkan lur, nama saya Icang Martabak, manis ramah tapi nggak nembak-nembak. Iya, saya mengalur film ini karena temanya cukup unik ya. Bergenre action thriller sci-fi, film ini berjudul The Call Up tahun 2016. Bercerita tentang 8 gamers yang diundang ke sebuah gedung untuk menguji sebuah game VR beta yang belum dirilis dengan hadiah yang cukup fantastis bagi pemenangnya. Namun ternyata kejanggalan demi kejanggalan terjadi sampai akhirnya mereka sadar jika mati di dalam game, maka itu artinya mereka juga akan mati di dunia nyata. Seperti apakah ceritanya? Ayo kita langsung aja ke request tebak-tebakan dari dulurku Rizky Akbar ya. Hewan-hewan apa yang nggak taat aturan? Hayo, apa nyerah lur, nyerah ya. Jawabannya burung ketila ya. Pakai helm makanya, monggo skecaket. Berlatar di masa depan, 8 gamers peringkat atas mendapat undangan untuk menguji game beta virtual reality baru dengan hadiah $100.000 atau setara 1,5 eman lah, yang bernama The Call Up. Sesuai alamat, mereka pun datang ke Zaibatsu Corp yang berada di seonggok gedung tinggi dan naik ke lantai 25. Ke-8 gamers ini adalah Sally, Carl, Marco, Edward, Taylor, Andre, Zahid, dan Adam lur. Ingat-ingat namanya ya, kancut. Setelah mendaftar melalui tablet yang disediakan, mereka diminta menyimpan semua barang berharga, HP, dan lain-lain di loker masing-masing, juga memakai baju penangkap sensor gerakan. Setelah itu satu persatu pun di-scan oleh mesin yang sangat canggih, menyebutkan nama akun game masing-masing, dan mengambil peralatan VR yang sudah tersedia. Baju game mereka terbuat dari gabungan baju tempur dan matriks polimer yang telah dikembangkan sehingga memiliki teknologi indera peraba paling mutakhir. Terdapat 54 titik getaran untuk memberikan pengalaman bermain game yang memuaskan. Helm juga memiliki pengaman otomatis sangat canggih yang bisa tersambung dengan baju, juga menyesuaikan dagu serta rahang pemain demi keamanan mereka semua. Sally pun memakai nama game Mustang 67, Carl dengan nama Sox, Marco Atlas, Edward Dachif, Taylor Slayer Girl, Andre Strike Shooter, Adam Reaper 2000, dan terakhir Zahid yang tidak mau mengambil peralatannya karena nama game di bajunya tertulis teroris. Padahal yang tadi Zahid sebutkan adalah ironis. Karena Zahid seorang muslim, dia pun menolak bermain, lalu game tidak bisa dimulai karena semua orang harus memakai bajunya. Zahid yang berencana keluar ruangan, ternyata pintunya terkunci dan Sally pun merayu Zahid agar meneruskan permainan. Toh yang tahu nama akun gamenya hanya mereka yang ada di sana. Name Atlas. Helmet secures itself, neck, chin, and jaw. Is that not your gamer tag, Terrorist 1? Supposed to be ironic. Open the door before I kick you down! Well, if none of us cared, does it really matter? We all know what you meant. Dengan terpaksa Zahid pun memakai bajunya, lalu permainan The Call Up akhirnya dimulai. Setelah kaca helm diturunkan, betapa kagumnya mereka dengan teknologi game tersebut yang benar-benar terasa nyata. Seluruh gedung berubah menjadi medan peperangan. Mereka memakai baju militer yang sangat real, bahkan tato di tubuh Sally juga menghilang begitu saja. Dan inilah panggilan tugas. Saat game baru dimulai, mereka kedatangan sang pemimpin misi, yaitu seorang sersan yang kita sebut saja dia Darmaji ya. Dan tentunya dia hanyalah hologram biasa. Setelah diminta memilih pistol sesuai keinginan, mereka semua diminta untuk latihan menembak, dan jelas yang paling tepat sasaran adalah Andre karena dia seorang mantan tentara. Lalu Pak Darmaji pun memberitahu aturan permainan bahwa rompi anti peluru mereka hanya berfungsi sekali saja, dan selanjutnya peluru akan mengenai tubuh mereka secara langsung. Selain itu, Darmaji juga memberikan tabung darah atau medipack
yang mana berfungsi menormalkan kembali pemain yang terluka. Dan tentunya Medipack itu akan sangat berguna nantinya. Misi mereka sekarang adalah melumpuhkan teroris terlatih yang berada di seluruh lantai gedung agar bisa turun ke lantai dasar, dan pemain dengan skor tertinggilah yang akan menang. Namun saat Darmaji melakukan simulasi menembak rompi, anehnya Zahid dan Marco benar-benar merasa kesakitan. The highest score win. 100,000. Yo, you make your way to the ground floor. These things are rare as fucking horse shit. You hurt. Stay together and remember. 8 gamers ini pun mulai keluar ruangan dengan perlahan-lahan. Lalu tiba-tiba satu musuh datang yang langsung menembaki mereka. Dan untungnya Andre berhasil membunuhnya. Level 25 pun selesai dengan Andre atau strike shooter yang mendapatkan skor tertinggi. Level 25 complete. High school straight shooter. Level selanjutnya atau di lantai 24, mereka mendapatkan rifle M4 yang hanya 4 biji saja. Andre pun memberitahu tutorial singkat cara memasukkan magazine peluru, tombol pengatur pengaman, dan mereka harus menghemat amunisi karena terbatas. Marco yang jumawa dan ingin mendapat skor pun langsung hunting musuh. Dia berhasil menembak satu orang dan itu membuat dirinya beserta Edward dan juga Adam jadi gegabah yang langsung mencari musuh lain di berbagai ruangan. Andre yang sadar musuh di level ini jumlahnya lebih banyak pun pergi menyusul, dan sayang rompinya hilang karena harus melindungi Adam. I'm gonna get me one of them. Di lain sisi, 4 gamers paling cupu yaitu Sally, Carl, Taylor, dan juga Zahid masih berlindung. Dan terlihat Taylor yang sangat ketakutan karena dia datang ke sana menggantikan temannya. Sally pun berusaha menenangkan bahwa tempat itu hanyalah sekedar game dan musuh-musuh pun juga terbuat dari pixel. Akan tetapi saat Carl berhasil menembak satu musuh, dia tidak sadar ada musuh lain bersembunyi yang langsung menembaknya 2 kali di badan. Anehnya Carl tidak kalah begitu saja, tapi dia merintih kesakitan seperti terkena peluru sungguhan. Padahal di dunia nyata badannya baik-baik saja lur. Untungnya Andre langsung gercep mengambil langkah untuk menusukkan Medipack ke Carl yang tiba-tiba lukanya pun sembuh seketika. It's okay. It's okay. Something wrong. It's not a game. Mereka sekarang masuk ke level berikutnya. Carl pun memberitahu teman-temannya bahwa rasanya tadi dia benar-benar akan mati. Dan anehnya helm mereka juga tidak bisa dilepas. Zahid dan Marco pun mulai menuduh Andre adalah orang dalam perusahaan game tersebut karena dia yang paling mengetahui cara menggunakan senjata. Percekcokan sempat terjadi yang membuat Andre pergi menenangkan diri di toilet. Lalu tiba-tiba Andre yang lengah pun terkena tembakan dan naas Medipack miliknya sudah diberikan kepada Carl sebelumnya. Sedangkan Edward yang sekarat langsung menancapkan Medipacknya dan tembak-menembak pun terus terjadi. Sampai akhirnya misi di level 3 selesai berkat Adam yang membunuh musuh dengan granat. Namun sayang mereka terlambat menyelamatkan Andre yang akhirnya tewas karena terkena setruman listrik dari helmnya. You didn't make it. Mereka semua pun sadar jika helm yang terkunci erat tersebutlah yang membunuh Andre. Lalu Zahid meminta Carl untuk menghancurkan helmnya. Tapi tak lama kemudian datanglah Sersan Darmaji yang memberi peringatan karena Zahid berusaha mengacaukan gamenya. You have been warned. Mau nggak mau, suka nggak suka, mereka harus lanjut ke level berikutnya. Tidak seperti di level sebelumnya, di mana kabel listrik menghalangi tangga darurat. Sekarang mereka bisa turun langsung sampai ke lantai 19. Di sana Sersan mengatakan bahwa di level tersebut, para pasukan hanya boleh memakai pisau karena terjadi kebocoran gas dan bisa meledak jika ada yang menembak. Singkat cerita, sampailah mereka di lantai 17. Musuh yang datang lebih banyak, lebih ganas, dan banyak dari mereka yang kehilangan roh.
rompi. Sampai akhirnya Adam dan Carl sama-sama tertembak yang langsung disembuhkan oleh Marco juga Sally. Skor tertinggi sementara dipegang oleh Marco. Selanjutnya mereka mencoba menghancurkan jendela gedung, tapi lagi-lagi Darmaji pun datang memberi peringatan lebih keras sampai kaki Zahid patah dan mengatakan jika ada yang mencoba kabur sekali lagi maka dia akan dibunuh. Level selanjutnya pun dimulai dan Zahid meminta mereka semua pergi sedangkan dirinya akan bersembunyi di ruangan karena tidak sanggup berjalan. Sesampainya di lantai 11, mereka mendapat shotgun Gauge 12 yang langsung diambil oleh Marco. Lalu tiba-tiba musuh pun datang menembak silitnya Marco. Sally pun menancapkan medipacknya, sementara Taylor yang paling cupu dan panikan pun kabur ke toilet. Tak lama kemudian seorang teroris pun datang ke toilet dan yang terjadi... Sambil menunggu level berikutnya, mereka pun ngobrol ngalor ngidul dan ternyata mereka semua hidup dalam kesepian. Ada yang anak yatim piatu, sudah cerai, tinggal sama neneknya yang Alzheimer, macem-macem lah lur. Yang mungkin saja pemilik game tersebut sengaja mengincar mereka karena tidak ada yang merindukan ataupun mencari mereka. Di lantai 9 terlihat Sersan Darmaji sedang menyiksa seorang pria yang sebut saja dia Sugeng ya. Karena ternyata ada bom kabel di pondasi bangunan yang mana jika meledak akan mengubur mereka semua hidup-hidup. Hanya Sugenglah yang mengetahui kode untuk menonaktifkan bom dan mereka harus membuat Sugeng memberitahu kodenya agar bisa segera dimasukkan ke perangkat. Setelah disetrum berkali-kali, Sugeng pun mengucapkan kata-kata Puskin yang ketika kodenya dimasukkan ternyata Puskin adalah kode untuk mengaktifkan bom dan mereka hanya punya waktu 30 menit saja untuk menonaktifkan secara manual. Nggak pakai lama, Taylor yang emosi langsung menembak endasnya Sugeng. Dari yang awalnya penakut makin lama makin brutal nih cewek ya kan lur. Pushkin. Device initiated. Manual down required. Setelah itu terlihat Sersan Darmaji yang berhasil menahan pintu lift dan pasukannya diminta segera masuk. Mereka pun memencet tombol basement agar bisa segera menyelesaikan game laknat tersebut. Tapi tiba-tiba lift macet di lantai 5 dan Marco pun menahan pintu agar mereka bisa keluar. Sayangnya karena nggak kuat nahan terlalu lama, Marco dan Adam kembali terjebak di lift dan malah bergerak turun sampai ke lantai 3. Dua kelompok yang terpisah ini pun harus bertahan hidup di lantai masing-masing. Namun dengan pengejutnya Marco meminta Adam maju duluan atau dia akan dibunuh. Saking paniknya mereka berdua, senapan pun ditembak ngawur yang akhirnya amunisi Adam habis dan dia pun tertembak. Move! Get in there! Sementara itu Sally dan kawan-kawan berhasil turun ke lantai 4 dan mendapatkan tambahan senjata baru. Berkat kerjasama yang baik, musuh-musuh pun terus dikalahkan sampai ke lantai 3 dan Edward mendapatkan skor tertinggi. Karena mereka sudah kehabisan medipack, Taylor pun akan mencari di sekitar sana dan ketemulah di salah satu ruangan. Namun ketika dia akan kembali ke medan perang, tiba-tiba Marco datang merebut medipack tersebut dan juga membunuh Taylor. Berani-beraninya kamu bunuh Mbak Taylor ya Marco ya. Kena karma Anda habis gini kok Marco. Tak lama kemudian Carl pun menyusul Taylor karena dia terlalu lama mencari medipack. Carl pun bertemu Marco dengan gestur mencurigakan dan betapa terkejutnya dia mengetahui Taylor yang sudah tewas. Untungnya Mbak Taylor sempat menulis pesan bahwa yang membunuhnya adalah Marco dan gak pakai babi bu. Carl pun langsung menyerang Marco. Pergelutan pun terjadi dan dengan cerdasnya Carl sengaja menghantam helm Marco agar Sersan Darmaji datang kembali untuk membunuhnya karena dianggap berusaha kabur dari permainan. Recruits will war on Tampa with our equipment!
Setelah Marco terbunuh, waktu mereka hanya tersisa 7 menit lagi sebelum gedung meledak. Dan sekarang mereka memasuki level terakhir, yaitu di lantai basement atau parkiran gedung. Seperti biasa terdapat tambahan amunisi di sebuah ruangan, juga 2 granat dan seonggok bazooka. Musuh-musuh pun terus dibantai, namun sayang ada satu musuh bersembunyi di mobil yang berhasil menembak Carl dengan machine gunnya. Tepat ketika Carl akan mencolokkan medipacknya, naasnya Sally juga tertembak dan dengan heroiknya Carl mengorbankan diri karena dia langsung menancapkan medipack terakhir itu kepada Sally. Sedangkan Edward berhasil membunuh musuh terakhir menggunakan bazookanya. Seperti kebanyakan film, bom pun akan meledak 10 detik lagi dan Edward berhasil mematikannya tepat di detik ke-1. Kenapa nggak di detik kedua atau keberapa, kan bisa ya, biar dramatis nih pasti nih. 20 seconds to detonation. 3, 2, 1. Detonation ordered. Setelah itu Sersan Darmaji pun datang memberi pidato kemenangan. Namun betapa terkejutnya Sally melihat Edward yang bisa meniru persis semua kata-kata Darmaji. Ternyata Edward telah dalang di balik ini semua. Dialah pemilik game The Call Up yang telah mengundang ke-7 gamers lainnya. You are men of war. I am proud of each and every. I want to be out of here by 8. Seluruh data-data pemain pun dihapus oleh sistem, barang-barang mereka juga dihancurkan dan mayatnya akan dikubur. Sementara itu Sally yang baru bangun dari pingsannya diberikan tas berisi uang hadiah $100.000 oleh Edward. Namun jelas Sally tidak peduli dengan uang itu karena teman-temannya telah tewas dan dia akan melaporkan kejadian ini ke polisi. Tapi Edward pun mengatakan, kita itu perlu pengorbanan untuk mencapai kesuksesan. Lagi pula mana ada yang percaya dengan cerita tak masuk ke akal seperti itu, Sally. Sally, tidak ada siapapun yang mencari kalian dan kejadian ini seakan-akan tidak akan pernah terjadi, Sally. Edward pun akan bersiap pergi dari sana dan tanpa dia sadari, satu anak buah yang diperintah membius Sally pun berhasil diambil alih oleh Sally yang membius kaki pria itu. Sally pun langsung mengambil pistolnya, dia mematikan listrik basement dan membunuh kroco-kroco Edward yang tersisa. Berkat latihan game VR yang beresiko tinggi, Sally berubah menjadi wanita petarung yang tidak mengenal takut. Dia membuang uang hadiahnya dan tanpa basa-basi peluru pun disarangkan tepat ke kepala Edward. Karena Sally tidak ingin ada korban lain di kemudian hari. Di akhir film, Sally pun akhirnya keluar dari gedung tersebut tanpa membawa uang sepeser pun. The money's yours, take it. There can't ever be a next time. Wait! Buyar, udahlah, daripada main game kayak begini, Harvest Moon aja udah, berkebun ya kan, berternak, membangun bahtera rumah tangga ya kan. Assalamualaikum lur.